Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Shift D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Nazifa Oktaviana, Fadila Randasari, Nurlairi Hoirunisa, M. Adam Rizky, dan Nurul Fadila akan menjelaskan materi tentang titrasi nitrimetri. Apa itu titrasi nitrimetri? Titrasi nitrimetri merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Titrasi ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amin aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Karena asam nitrit tidak stabil, maka diganti dengan natrium nitrit yang merupakan garam dari asam nitrit. Sedangkan untuk membuat suasana asam digunakan asam klorida pekat. Reaksi diazotasi ini berjalan lambat. Titrasi dilakukan secara perlahan karena jika tidak, hal yang terjadi senyawa bukan bereaksi, tetapi malah menguap. Hal ini dapat digambarkan dengan reaksi berikut. Natrium nitrit bereaksi dengan asam klorida membentuk asam nitrit ditambah natrium klorida. Syarat dari reaksi diazotasi: pertama, dilakukan pada suasana asam. Kedua, temperatur harus rendah. Suhu yang biasa digunakan pada reaksi ini yaitu di bawah 15 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi, garam diazonium yang terbentuk tidak stabil dan terhidrolisis menjadi fenol dan gas nitrogen. Pada suhu tinggi juga, asam nitrit akan lebih cepat terurai sehingga reaksinya tidak stoikiometri. Pada titrasi nitrimetri, terdapat dua jenis indikator yang dapat digunakan. Pertama, indikator luar. Indikator luar yang digunakan yaitu pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodin menjadi iodida, sehingga adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Titik akhir titrasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada kertas kanji iodida akan terbentuk warna biru segera. Dan indikator kedua yaitu indikator dalam. Indikator dalam ini terdiri atas campuran triopeolin OO dan metilen biru. Triopeolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah pada suasana asam dan kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru digunakan sebagai pengkontras warna, sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan warna ungu menjadi biru sampai hijau, tergantung senyawa yang dititrasi. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan pada titrasi nitrimetri. Pertama, temperatur, kedua, keasaman, dan yang ketiga, kecepatan reaksi. Pada praktikum kali ini dilakukan penetapan kadar dari parastamol. Sebelum kita menetapkan kadar parastamol, dilakukan terlebih dahulu pembakuan larutan natrium nitrit. Kemudian barulah kita dapat melakukan proses penetapan kadar dari parastamol. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh persen kadar rata-rata parastamol sebesar 51,6%. Kadar parastamol yang diperoleh tidak sesuai dengan literatur. Hal ini dapat disebabkan oleh: pertama, ketidaktelitian saat dilakukannya titrasi. Kedua, dapat juga disebabkan karena titrasi ini menggunakan indikator luar sehingga agak sulit untuk mengetahui kapan titrasi sudah mendekati maupun sudah mencapai titik akhir. Faktor lain yang menyebabkan kesalahan dalam analisis ini yakni suhu yang tidak tepat dan tidak terjaga saat dilakukannya titrasi.
Demikian penjelasan tentang materi nitrimetri dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.